حسنا، سنبتدئ الدراسة في هذه الليلة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ukhtina Wiwi, kaifa haluki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ahlan bik Ustazah. Alhamdulillah khair. Kaifa halik طيب، Ustazah? الحمد لله، أنا بخير أيضا، شكرا. طيب، Alhamdulillah. نتعلم، يعني نبتدئ. أظن أن الطلاب أو الآخرون اليوم يدعون Mm-mm. لأن اليوم ليلة الجمعة، صح؟ لا Sah, أدري. Ustazah. Kebanyakan mungkin kalau malam Jumat pengajian Ngaji ya, ya? tapi lah basah. Iya, Lah ngaji ya. basah. Kita mulai aja, nanti mungkin di tengah-tengah pada bergabung. Jadi, kama qultu fil madi saufa nata'allam yakni anil qawaid. Qabla an nata'allam nurid an nuraji minal bidayah ma yakni darastum fil bidayah an madza. Sebelumnya di awal pernah belajar tentang apa pastinya dalam ilmu nahwu. Di sini ada beberapa daftar isi ya. Ustazah dengar sudah sampai pada pembahasan mazid ya, sulasi, mazid, rubai, ladri, rubai, khumasi, au sudasi. Tapi sebelumnya kita sedikit review ya atau murojaah. Masih ingat ya anwaul kalimah, jenis-jenis kata. Kalau diingat kira-kira apa saja jenis-jenis kata, karena kan begini, kenapa kita perlu belajar ciri-ciri Ustazah? Karena dalam bahasa Arab itu ada banyak sekali mufrodat atau kosakata yang mungkin kita tidak bisa menerjemahkan ya secara langsung satu persatu. Paling tidak kita bisa melihat ciri-cirinya sehingga kita bisa memberikan tanda baca atau harokat yang sesuai. Paling tidak seperti itu. Oleh karena itu, mungkin bisa dibesarkan ya di layarnya masing-masing. Sudah mencoba membesarkan, tapi mungkin kalau tidak terlihat, silakan diperbesar sendiri. Nah, kata itu terbagi menjadi tiga. Insya Allah masih ingat apa saja. Tafadholi ukhtina Wiwi. Kam nau'an min anwa'il kalimah. Tafadholi. Salas anwa Ustazah. Wahia Taib uzkuri al-ism, al-fi'l, al-huruf. al-huruf. Tidak keluar dari itu ya. Ketika kita berbicara pakai bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, kita terdiri dari subjek, predikat, objek gitu ya. Semua tersusun menjadi sebuah kalimat. Nah, komponen-komponen dalam membuat kalimat sempurna itu membutuhkan, nah, Hanifah, membutuhkan yang namanya kata. Dan kata itu terdiri dari ada kata kerja, kata benda, kata hubung, atau kata sambung. Nah, masing-masing punya ciri-ciri. Tafadhol akhina Iwan, al-samita sauti, ahlan wasalan. Sepertinya sudah baru lihat nih akhina نعم Iwan. أستاذ. Kaifahalu? الحمد لله بخير أستاذ. Bikhair. Jadi, tafadhol, uzkur lana, yakni mumayyizatil asma. Sebutkan ciri-ciri dari isim apa saja yang Iwan ingat. Boleh dilihat juga Ciri-ciri di isim gambar. eh, dia apa namanya ada alif lamnya. Sohi, ada alif lam. Contoh, di nama-nama surat apa saja kalau dalam Al-Quran? Ye Al, contohnya apa? Yang pakai alif lam isim? al-maktabu. Al-Maktabu. Jadi contoh berikutnya ciri yang kedua apalagi? Diingat aja yang Yang paling kedua ingat. eh, be- Mm-mm. apa lagi Yaitu, ya? Alif lam. naam, ciri-cirinya bisa ditanwin atau tidak? Oh ya, apa namanya? Dimasuki tanwin juga. Naam, boleh ditanwin. Kira-kira boleh kemasukan huruf C atau tidak? Ye Cer, huruf terputus-putus cer, saja dia boleh. terputus-putus. Oh, afan. Sekarang gimana suaranya saya terdengar? Boleh kemasukan huruf cer? Boleh masukkan huruf jar, iya. Boleh. Kemudian apa Masukkan huruf lagi? jar. Selain itu, Kemudian ya, apa lagi nih? kemudian Dia merupakan kata ganti juga. selain itu,
Kata Betul. ganti. Oh, berarti bukan apa saja yang bisa termasuk. Jadi pertanyaannya diganti sekarang. Apa saja yang termasuk isim ya? Kalau ciri-ciri tadi udah disebutin. Sekarang apa Iya, saja yang termasuk dengan isim? Yaitu nama orang, kata ganti, iya. nama tempat, kata tunjuk, ya. Dan syukron. Angka ya. Far'an Iya. wa Hasanan. Angka, betul. Hasanan. Far'an nastamir, saufa, yakni nas'al ilah. Ada siapa aja? Tafadhol. Mifsalah non masalah. Ahlan bik Ustazah. Hal samita sauti. Jahit. Coba sebutkan Assalamualaikum. uskur lana min mumayyizatil fi'il. Ciri-ciri dari fi'il apa saja? Ciri-ciri fi'il. Hmm, Nah, kemasukan saufa dan sa. sin saufa. Suma kot. Hmm, Bisa nggak kemasukan kot? bisa. Bisa. Kemudian kemasukan apa lagi? Bisa bertemu dengan tak sakinah ya. Tak ni sakinah. Biasanya Iya. domir iya ya. Dan kemudian bertemu dengan nun jamak Nun niswah di jamak domir nisbah. huna dan antun. Nah, syukron. Antuna. Kalau huruf adakah ciri-cirinya? Tafadoli uktina nisrina. Hmm. Ada nggak ciri-ciri dari huruf? Tidak ada ya. Huruf tidak punya ciri-ciri. Yang jelas tidak kemasukan ciri-cirinya isim dan juga tidak kemasukan ciri-ciri dari fiil. Cuma nanti kita akan pelajari adalah huruf itu ada yang beramal atau tidaknya. Jadi insya Allah masih ingat ya. Sekarang kita langsung ke pembagian huruf. Sudah hanya mereview ya. Kita tidak belajar hari ini. Hanya mereview maklumatikum ya. Informasi atau ulumikum anil qawaid yakni fil jalasatil ladri fil jalasatil qadimah di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ahlan wa sahlan akhina wafi. Kalau di pembahasan huruf tidak ada ciri-ciri, berarti ada jenis, ada pembagi. Kam kisman min aksamil huruf. Resmani ya, bisa apa aja. Kemasukan pada apa? Ada tiga ya, salah satu aksam, yakni Sasam awal mustarok. musyarak fi'il Tafadhol. wa Sahih, mustarok musyarak bainal fi'li wal ism. ism. Bisa dipakai dengan isim dan fi'il. Yang kedua, mukhtas, khusus pada. Mukhtas fil fi'il Naam. Dan yang terakhir, wa mukhtas salis mukhtas bil ism. bil ism. Jadi citan. Kalau yang mustarok lil ism wal fi'il, contohnya apa hurufnya? Satu aja. Fi'il Hal. lan Nah, musyarak fil fi'il lan dua-duanya. idan fa'il. Oh, Iya, nah, itu sorry. untuk fi'il. Kalau untuk betul-betul nggak apa fi'il Pak. lan alan idan kai jahit. Kemudian karena nanti di fi'il ada pembagian lagi ya, ibaratnya nanti beramal atau tidak beramalnya gitu ya. Lah bahasa berikutnya yang untuk khusus untuk isim, contohnya huruf apa namanya? Biasanya dipakai sering. Ya. Huruf jar kita boleh atau Oh, masih ada dengan banyak lagi ya istisna dan lain sebagainya. Nah, yang untuk mustarok baina fi'il wa isim Pak. ya ada Oh, apa? bal. Atof Mas istifham wa tafsir. boleh atof istifham atau tafsir. Contoh misal hal ya. Hal hal takulina al-asya misal ya. Oh masalah nakul akalta al-asya sama-sama pakai hal atau misal antum syakirun pakai a boleh. A boleh setelahnya isim, tadi isim domir ya. Au isim kalau kalau nggak mau pakai isim kita pakai fiil akalta boleh. Jadi cita. Hasanan sudah mahir juga ya. Syukron nastamir. Berikutnya mal farku fal'an sa'as'al ilaman yang baru bergabung Iwan Kholas. Naufal tafadhol. Eh mal farku baina fi'lul madhi mudhari' wa fi'lul amr? Au arif an fi'lul madhi mudhari' wal amr. Tafadhol. Fi'il madi huwa fi'il fil waqtil madi. Naam. Thayyib. Hmm. Wa fi'lul mudhari' Fi'il mudhari waqtil an. waqtil an.
Adapun fi'il amr, Fi'il amr huwa ila amrin insan. na'am, amarul ilal insan, jayid. Marun. Hasanan, selanjutan ya, masing-masing punya nanti bentuk-bentuknya. Nah, berikutnya berhubung kita langsung masuk kepada pembahasan sorof sambil berjalan ya, karena nanti paling tidak bisa mentasrifkan. Yang usah tekankan ditasrifkan di sini adalah hanya kata ganti tertentu. Kayak teman-teman sekalian sudah belajar mukalamah. Biasa yang dipakai adalah domir ana, anta, anti, dan juga nahnu. Minimal sudah bisa perubahan kata di situ ya. Nah, adapun ketika kita ingin membentuk pola-pola, sebetulnya kita belajar ada fi'il mujarrad, ada mazid. Kalau mujarrad itu apa? Sunyi dari tambahan ya, tidak ada huruf tambahan sedikit pun, asli original, nggak pakai topping apapun ya. Contoh fa'ala, kataba, biasanya pola-polanya 3 huruf. Ada juga nanti kalau kita tambahkan ada namanya mazid, gitu ya. Ada ketambahan huruf alif, ketambahan huruf ta nantinya ya. Bisa dilihat di layar, masih ingat insya Allah di sini. Adapun yang mujarad asli, fa'ala yaf'ulu, jadi kata bayak tubuh, fa'ala yaf'ilu, jala saya jelisu, contohnya ya. Fa'ala yaf'alu, fataha yaftahu, misal ya. Fa'ila yaf'alu, la'iba yal'abu, fa'ula yaf'ulu, hasuna yahsunu, gitu ya. Nanti bisa diingat-ingat apa saja ya, fa'ila yaf'alu. Nah, masing-masing ini adalah bentuk fi'il madi dan mudhore yang tidak ada tambahan apapun. Nah, adapun kalau dikasih tambahan Ustazah, tergantung. Nambah 1 huruf, nambah 2 huruf, nambah 3 huruf. Sebenarnya Ustazah, buat apa sih kita belajar untuk pola-pola tersebut? Gini, dalam pembicaraan bahasa Arab, tidak selalunya kita itu menggunakan bentuk yang mujarrad. Terkadang kita menggunakan tambahan-tambahan dengan tujuan yang pertama, biasanya ingin menunjukkan banyaknya perbuatan. Jadi saking banyaknya perbuatan, makanya kita butuh tambahan huruf di dalamnya. Atau kita dalam rangka membutuhkan objek. Jadi nanti kalau mau bentuk maf'ul, kita butuh subjek, predikat, objek kan, biasanya dalam berbicara kalimat itu. Nah, terkadang bentuk kata kerjanya itu kalau pengen ada objeknya, maka dia ketambahan 1 huruf misal, seperti itu. Atau misal ingin menunjukkan kalau di beberapa fungsinya ya, ingin menjadikan kata kerja tadi sebagai makna untuk menghilangkan kata dasar. Jadi ibaratnya ingin langsung ya menghilangkan kata dasar. Misal kalau pengen bikin kalimat, kita kan tidak selalunya membaca. Kadang kita ingin menunjukkan bacaan atau baca sebuah baca gitu ya, ingin membaca misal. Nah, itu kita menambahkan huruf. Atau kalau seandainya bahasa memohon ampun misalnya, kita kan kadang bisa bilangnya ghafaro, ampun. Tapi kalau memohon atau mengharapkan ampunan atau meminta sebuah ampunan, maka dia membutuhkan huruf-huruf tambahan. Seperti jadinya istaghfaro, yang awalnya cuma ghafaro, ketambahan ista, gitu ya, tambahan alif, sin, dan ta, ketambahan 3 huruf. Tergantung, nanti atau 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Jadi masing-masing punya alasan dan punya maknanya masing-masing. Mungkin pernah belajar di kitab sorof yang kuning ya, nah itu di situ ada makna-maknanya. Jadi pengen diperdalam bisa nanti dibaca masing-masing. Jadi jangan khawatir, buat apa sih sudah dihafalin? Nah, paling tidak kita tahu fungsi-fungsinya. Jadi cara penggunaannya itu jauh lebih dalam nantinya. Entah dia membutuhkan objek, entah di situ bermakna permohonan, permintaan, atau pengulangan, atau penguatan. Nah, itu masing-masing punya alasan. Itu tujuan dari penggunaan kata mazid. Seperti itu ya. Lanjut, berikutnya. Insya Allah ini sudah ya, sudah dengar, ini sudah dihafal. Nggak tahu ya hafal apa tidak, coba nanti sudah tes ya. Kira-kira hafal atau tidak. Tapi sering lupa pun nggak apa-apa. Yang penting tahu. Misal nanti Ustazah bawa bacaan, Ustazah udah bawa 1 kiroah, kisah kecil aja, ringan aja, kita identifikasi ya. Kira-kira itu jenis fi'il mujarrad atau mazid, kemudian yang ketambahan apa hurufnya, maknanya jadi apa. Kemudian itu fi'il atau isim atau huruf, kita identifikasi bersama ya, supaya lebih aplikatif nantinya. Nah, Ustazah dengar, kita sampai di halaman ini ya, 7 ya. Tasrifan, 8 kalau nggak salah ya, tapi 7 gini coba kita ulang sedikit. Wazan fi'il sulasi mujarrad.
Kalau biasanya, coba Wafi, tafadhol. Kalau biasanya kita tasrifan dari atas ke bawah, itu untuk kata perubahan kata ganti wahuma hum, ya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu insyaallah sudah pernah ya. Wa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, itu insyaallah sudah pernah. Begitu juga dengan fi'il mudhari. Wa yaf'ulu, huma yaf'ulani, itu ketika kita ingin merubah ke bentuk kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, ataupun kata ganti orang yang ketiga. Nah, adapun untuk tasrifan berikutnya adalah bentuk pola-pola yang kalau kita ingin merubahnya menjadi bentuk yang lain, seperti nama benda, ya, objek, pelaku, nama alat, nama tempat. Nah, adapun sulasi mujarot tadi tidak ada tambahan, masih murni original ya, nggak ada tambahan apapun. Di sini ada fi'il madi, kata ganti kata kerja yang lampau, mudhore yang akan dilakukan ya atau sedang dilakukan. Kemudian ada isi masdar, asal kata atau akar kata yang biasanya kalau kita pengen pakai untuk memperindah kata supaya kita tidak dua kalimat fi'il. Contoh gini, kadang kan kalau kita bikin misal uridu an, misal ya atana wala, langsung aja uridu tanawula. Jadi nggak perlu repot-repot. Paham ya? Fungsi penggunaan master di situ. Uridu an afhama. Langsung aja. Uridu al-fahma. Jadi kita bisa pakai dengan mudahnya menggunakan isi masdar gitu ya. Itu fungsinya. Jadi untuk memperingkas atau untuk supaya tidak menggunakan fiil bertele-tele, artinya fiilnya tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Langsung aja kita pakai isi masdar. Isi masdar mim juga boleh, bebas penggunaannya. Kemudian ada isim fa'il. Nah, kita nggak perlu repot-repot. Misal dia adalah orang yang huwa alladzi yadribu. Nggak usah, langsung aja bilang huwa doribun. Ringkas gitu ya. Wadzaka maf'ulun. Dan ini objek berikutnya adalah yang dikenai pekerjaan. Apa? Siapa? Maftuhun. Misal madrubun. Apa yang ingin dikenai pekerjaan. Nah, kemudian fi'il amr, salah satu pembagian dari fi'il ya. Uf'ul ini harokatnya ngikutin ya. Insya Allah belajar juga mungkin di jalasa-jalasa yang sebelumnya. Kalau fa'ala yaf'ulu, fungsinya kita tahu fi'il mudhari itu berubah-berubah harokatnya. Ulu, ilu, alu, nantinya akan berpengaruh juga pada fi'il amr. Kalau yaf'ulu berarti amrnya uf'ul depannya. Kalau ilu jadinya if'il gitu ya. Kalau alu misal jadinya af'al gitu ya. Tergantung bagaimana pola-polanya, nanti bisa dihafalkan di sini. Ini sudah hukum paten ya, udah hukum tetap ya. Jadi kita nggak bisa request. La berarti adalah nahi yang menunjukkan larangan. Kemudian ada maf'al, isim zaman atau makan, tergantung. Ada beberapa kata kerja dia tidak membutuhkan tempat tapi dia membutuhkan waktu. Begitu juga sebaliknya. Ada beberapa kata kerja yang membutuhkan waktu tapi dia tidak membutuhkan tempat. Dan juga ada isim alat. Gitu ya. Jayid. Mungkin udah pernah dikasih tugas sama ustadznya. La adri, coba nanti sudah tanya ya. Apakah selama ini pernah diminta untuk mencari salah satu kata kerja, kemudian kira-kira ada nggak isim alatnya, ada nggak isim makannya, seperti itu. Nah, berikutnya di layar bisa kita lihat di sini. Materi hari ini yaitu berkaitan dengan wazan fi'il sulasi mazid. Artinya ada tambahan ya. Sekali lagi ada fungsi nih di balik keberadaan tambahan huruf dalam kata kerja. Yang pertama ada fi'il madhi, di sini ketambahan satu huruf ya, fa'ala, ada fa'ala, ada af'ala. Kemudian ketambahan dua huruf tafa'ala, tafa'ala sama ifta'ala ya, dan infa'ala. Ada if'alla, kalau ini udah berapa ini sudah? Udah ketambahan tiga huruf ya, if'allala. Jadi ketambahan dua afan. Jadinya if'alla dan istaf'ala. Kalau istaf'ala sudah ketambahan tiga huruf nantinya. If'allala itu 5, istaf'ala itu 6. Masih ada berikutnya ya. Di sini ada rubai mujarrad, bisa dilihat ada fa'lala. Jadi di sini asli ya. Memang ada beberapa huruf yang memang dia asli terdiri dari 4. Itu bukan tambahan. Jadi tujuannya nanti ketika kita memudhorekkan, memberikan harokat tidak salah. Gitu ya. Jahit, tafadol, akhina soleh, ikro. Coba silakan dibaca yang fa'ala.
Hal sami'ta sauti? Naam. Fa'ala yufa'ilu. Boleh pakai lagu. Terserah, bebas. Mau langsung lagu atau pelan-pelan aja. Fa'ala Bang, yufa'ilu. ada ya, Ustaz? Belum hafal soalnya. Enggak apa-apa, dibaca aja. Iqra fi surah. Oh, Asyashah ya, ya. yujad. Nah, di layar ada. Nah, yang wazan pertama tuh Wazan pertama. Fa'ala. fa'ala. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alu fa'il la tufa'il mufa'alun. Nah, kalau kemarin dalam mukalama Soleh masih ingat ayyulladzi tufaddil, asal katanya berarti yang mana? Yang tufadil itu Tufaddil, asal katanya apa? Faddola, fadola yufad, yufadilu. ikut mazid atau ikut mujarrod, Aduh. tambahan atau murni. Udah ada tasdidnya kelihatan kok. Mazid. Mazid. Ini baru dipelajari. Faddola ikut wazan fa'ala. Oh, Arti fadola itu artinya utama. Tapi kalau pengen orang lain mengutamakan, ditambahin meng sama an, sama kayak fiil mazid. Jadinya ditambahin ain plus ain. Jadinya fa'ala. Fa'ada. Ufa'ilu. Asanat. Ufadilu. Saya mengutamakan. Nah, itu tujuannya kenapa kita belajar sorof gitu ya. Sekalipun sudah banyak sekali. Memang tidak semua kita pakai. Kebanyakan fiil madi, mudhore, kemudian masdar, paling tidak tahu ya, tafdil gitu ya. Fadola yufadilu. Hasan fa'ala yufa'ilu. Tafadol akhina Abdul Qadir Iqra. Akhina Abdul Qadir, hal samita sauti. Ya, sampai itu ya, insyaallah. Nah, tafadol Iqra. Ya. Aina, Ustaz. Nah, yang fa'ala. Oh. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'alan tif'alan fa'alan fa fa'ilu dzaka mafa'alun fa'ilu fa'ilatu fa'ilun fa'alun fa'al. Nah, jayidan bisur'ah. Nah, qara'ta bisur'ah, masyaallah. Baik, Hasanan, sa'as'al ilaik tafadhal uzkur lana al-mithal min wazni fa'ala. Fa'ala. Al-kalimah al-akhar? La, ya nam kalimat wahidah. Nah, al-kalimah. Masalah Jauh, bahasa Arabnya apa? Menjauh, menjauhkan. Bahasa Arabnya. Ba'idu. Ba'idu. Ada apa ba'ad? Ba'ada. Kalau fi'il berarti menjauhkan. Beda ya. Kalau jauh ba'id, tapi ba'ada ya ba'adu, jauh biasa ba'uda ya. Kalau nggak salah. Nah, tapi kalau seandainya kita bilang kalau jauh doang Ustaz, tapi kalau ada jarak antara orang lain dengan diri kita, yaitu ingin menjauhkan, makanya pakai wazid. Ba'ada yuba itu sa'uba idukum. Aku akan menjauhkan. Nah, mafhum? Hakada ya, fungsi dari mazid ya, ibaratnya kenapa perlu ditambahkan. Syukron. Nah. Pakai saut. Akhadi saut, Iwan. Pakai saut. Tafadhol. Nah, bisaut. Tafadhol Iwan. Af'ala. Taib, la ba'sa tafadhol akhina Mifsal. Iqra af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'al. Naam, saya cinta. Apa kira-kira? Misal sudah bilang mulia, bahasa Arabnya mulia apa? Karoma. Karoma. Kalau seandainya memuliakan, ditambahin satu huruf berarti Akroma.
Akroma yukrimu ikroman. Gitu ya. Jadi Iya. fungsinya seperti itu. Jadinya nggak Yang cuma mulia doang, tapi ingin memuliakan. Gitu. Sekarang iya. ini kalimat yang sering dipakai. Tafadol, ahlan, wasahlan, aina. Wafi. Wafi kalau lama, lama ya. Wafi. Tafa'ala, ikro, summa, Qur'al mital. Min wazan tafa'ala. Baik. تفاعل يتفاعل تفاعلا متفاعلا فهو متفاعل وذاك متفاعل تفاعل لا تتفاعل متفاعل متفاعل Jaya cita, syukran. Kalau menolong itu aun, awana. Tapi kalau saling menolong, bahasa Arabnya tafadhol akhina Wafi. تعاون Saling تعاون menolong. كذا Ta'awana ya ta'awan. Jadinya kalau menggunakan berarti saling tolong menolong seperti ta'awana ya ta'awan. Dan seterusnya tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala, istaf'ala dan mazid-mazid yang lain. Jaya, syukron ya. Nanti silakan dihafalkan sendiri ini karena membutuhkan waktu ya aksar ya, waktu yang lebih. Nah, sekarang nastamir. Alam masalah nakhina yobi. Hal sami'ta yakni an fi'lul lazim wa fi'lul muta'addi. Mal farqu bainahuma? Tafadhal akhina yobi. Pernah dengar tentang fi'il lazim dan muta'addi secara general ya? Artinya pastinya kembali pada bentuk madi dulu ya. Nah, ternyata dalam fi'il itu ada pembagian dari sisi lazim dan muta'addi. Nanti akan Ustazah bikin kalimat, kira-kira ini termasuk yang lazim atau yang muta'addi. Dan ternyata ada wazan-wazan tertentu, dia juga masuk dalam kategori lazim, ataupun dia masuk kategori muta'addi. Itu ya. Yobi, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Oke, Hasan Ustazah akan jelaskan. Nah, pernah dengar mal farqu baina fi'lul lazim wa fi'lul muta'addi? Pernah Ustazah. Apa bedanya? Kalau Apa? kalau fi'il lazim itu gimana? Ya, fi'il lazim. Isyrah. Ya, silakan. Bayin, jelaskan. Wadih. Kalau fi'il lazim itu fi'il yang tidak memerlukan objek. Kalau fi'il muta'addi itu fi'il yang memerlukan objek. Contoh kalau seandainya dalam bahasa Indonesia yang tidak memerlukan objek, apa? Langsung aja kata kerja, habis gitu kelaku. Saya pergi. Saya datang. Ya, gitu ya. Saya pergi, saya datang. Tapi kalau seandainya memerlukan objek, di sini contohnya apa? Saya, bahasa Indonesia aja dulu. Saya membaca. Saya membaca apa? Masih tanda tanya. Itu objek. Membaca koran, misal gitu ya. Al-Quran, Jaya Cita. Nah, pertanyaannya adalah, dalam muta'adi itu, kita ada beberapa pembahasan. Muta'adi yang butuh satu objek, ada muta'adi yang butuh dua objek, dan di dua objek ini nanti ada pembahasan dua juga, dan muta'adi yang butuh tiga objek. Nah, untuk yang satu objek itu sesuatu yang biasa. Misal kayak tadi saya makan roti, ana akaltul khubza, ana akra'ul Quran misalnya. Tetapi yang butuh dua objek itu kalau pernah dengar adalah yang pertama di dalam pembahasan af'alus syak wal yakin. Ada yang pernah dengar huruf nasikhoh atau kalau pernah dengar amil-amil nasikhoh yang masuk kepada jumlah ismiyah. Sudah coba sebelum bahas ini sudah pengen nanya, kalimat itu terbagi menjadi berapa? Di sini belum bahas kalimat ya, masih ya. Paling tidak harus tahu kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma subjek, predikat, objek. Nggak mungkin predikat dulu ya. Misal membaca. Yobi Quran. Nggak ada yang ada. Yobi membaca Quran. Tapi dalam bahasa Arab boleh. Yobi membaca Quran atau membaca Yobi Quran. Tapi kalau kita nanti translatekan tetap menggunakan subjek, predikat, objek. Makanya kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Kalimat yang terdiri dari mubtada khobar atau kita sebut sebagai yang terdiri dari subjek dan predikat. Kita sebut sebagai jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Yang kedua adalah kalimat yang didahului oleh predikat atau kata kerja dulu dan kita sebut sebagai jumlah fi'liyah. Nah, kita balik lagi ke muta'addi yang dua maf'ul. Ternyata dalam maf'ul itu ada yang dia awalnya adalah sebuah bentuk kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Yaitu apa? Misal contohnya Muhammad adalah orang yang pandai.
seandainya pohon itu adalah apa misal yang sedang ditanam oleh seseorang. Artinya isim dulu yang disebutkan. Makanya mubtada disebut sebagai subjek dulu. Tetapi gara-gara kemasukan kata kerja ini tadi, fi'il muta'addi ini, ambil nasikho, sehingga dia menjadi dua-duanya objek. Artinya yang awalnya mubtada khobar ini berubah menjadi objek satu dan objek kedua. Atau bahasa Arabnya apa? Maf'ul bih awal dan maf'ul bih sani. Apa saja kalau pernah dengar zon, kemudian ro'a, ternyata sesuatu yang sering kita gunakan gitu ya. Oka. Jangan salah, ini adalah kata kerja yang ternyata dia kalau kita ambilkan dalam seandainya memenuhi syarat ya ketika dia masuk pada jumlah ismiyah, maka dia akan merusak. Jangan lupa dia harus ada fa'il. Zonantu, jangan lupa di sini nggak bisa cuma zona doang. Tapi zonantu, misalnya Muhammad dan Aliman. Di sini bukan Sautu to'a. Mafi saut. Afan tadi sudah terputus ya suaranya ya. Nah, Iya, iya. ila aina tadi. Ustazah udah menjelaskan tentang zona ya. Apa terputus itu saat Ustazah membahas itu? Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Ustazah ulang lagi ya. Jadi, fiil yang muta'addi ini tadi adalah salah satunya ada di pembahasan ketika kita belajar di amil nasikho atau amil perusak yang masuk kepada jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar. Nah, gara-gara tadi amil nasikho ini masuk, sehingga mubtada khobarnya hilang. Menjadi apa? Menjadi maf'ul bi awal dan maf'ul tsani. Coba saya bikin contoh di sini. Salah satu contoh zona wa akhwatuha adalah di sini ya, zona. Ini adalah fi'il muta'addi. Tetapi yang awalnya Muhammadun alimun gitu ya. Gara-gara kemasukan zonantu, jangan lupa harus dikasih fa'il ya. Maka di sini jadi Muhammadan aliman. Di sini sudah tidak jadi mubtada khobar, tetapi menjadi maf'ul bih awal dan maf'ul bih sani. Gitu ya. Tidak semua seperti itu. Hanya di sini hanya adalah zona wa akhwatuha saja. Ada zona, ada ro'a, ada taroka. Perhatikan ya. Dia bukan hal, dia bukan sifat, tetapi maf'ul bih sani. Kenapa kok gitu? Ya karena ada zona. Itu ya. Alasannya seperti itu. Jadi dia akan menasabkan dua maf'ul nanti. Ingat maf'ul bukan hal, bukan tamis, bukan sifat. Nanti saya akan share ya keterangannya lebih dalam kalau masih penasaran ya. Tapi kalau udah belajar ya alhamdulillah. Nah, itu tadi alasan kenapa kok bisa fi'il itu menasabkan dua maf'ul. Karena ada zona wa akhwatuha ustazah yakni af'alun nasikh ya, kata perusak. Selain kana, selain huruful musyabbil fi'il, itu lain pembahasan. Ini khusus untuk zona wa akhwatuha. Nah, ada juga kok yang bukan dari mubtada khobar, memang dia padanya kata kerja ini butuh dua objek, mislu atau an-nahfuna, yakni atau memberikan. Memberikan apa? Ada dua sesuatu yang ingin diberikan. Ada juga muta'addi tiga maksud. Amba'a, di sini contohnya amba'a yumbi'u. Naba'il adzim ya, tentang berita, memberikan kabar, memberikan berita. Apa? Ada tiga hal. Tergantung bagaimana kita menggunakan ibaratnya kata-kata kerja tersebut sesuai dengan kebutuhan dan juga kita lihat fungsinya seperti apa. Jadi tidak semua sebebas yang kita inginkan. Sama kayak bahasa Indonesia ya, datang ya udah nggak perlu yang kata objek, pergi juga nggak perlu. Sama, ja'a itu namanya lazim. Itu ya. Pun kalau tadi itu secara asli ya, rata-rata itu memang kata kerja yang seperti itu. Ada juga yang kita bikin. Sama yang kayak tadi sudah sampaikan.
Fungsi mazid itu apa sih Ustazah? Kok ada ilmu? Ada ilmu sorof nambah-nambahin hafalan aja Ustazah. Ternyata fungsinya kalau diikutkan wazan, maka dia akan membutuhkan atau tidak membutuhkan objek nantinya. Seperti fa'ala, jalasa yujalisu, af'ala yuf'ilu, akha yufju. Keluar gitu aja. Farroha yufarrihu. Artinya ya udah bahagia-bahagia aja. Keluar-keluar aja. Jalasa yujalisu. Duduk ya duduk aja. Ibaratnya menduduki aja dulunya ya, bukan cuma duduk biasa ya. Karena kalau duduk biasa jalan saya jelisu. Artinya di sini dia cukup menyebutkan fa'il itu sudah cukup. Siapa yang keluar? Akhroja yufriju. Misal akhrojat al-baqaratu, keluar gitu ya, telah keluar yang namanya sapi. Farroha yufarri, bahagia gitu ya. Memutaadikan fi'il yang lazim. Di sini Afan membutuhkan ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang ingin dibahagiakan. Ada yang sesuatu yang dikeluarkan. Ada yang sesuatu yang ingin didudukkan. Faroha senang, fariha. Farih tuh Ustazah, saya senang. Tapi kalau ingin ibaratnya menjadikan objek, farroha. Artinya ingin membahagiakan. Farroha Muhammadun ummaha. Ibunya. Ummahu. Ibunya yang dibahagiakan. Akhroja. Siapa yang dikeluarkan? Akhroja apa kira-kira? Afan tadi keluar lagi ya. Masya Allah, gimana nih sinyalnya? Tidak bersahabat. Nam, sa ukarir marotan ukhra. Ada juga yang fi'il lazim, kemudian kita rubah menjadi muta'adi dengan mengikuti pola-pola yang sudah kita lakukan ya. Seperti itu, atau menggunakan bentuk yang af'alah atau fa'al. Itulah fungsi dari mazid ya, sehingga kita tidak perlu repot-repot mencari kata kerja yang sudah ada, apa ibaratnya bentuknya sudah mutaadi. Tidak, ada juga yang dengan cara lazim tadi kita mutaadikan. Ada yang versi original memang sudah seperti itu mutaadi, ada yang kita memang sengaja memutaadikan. Mafhum ya? Coba sekarang kita sedikit tamrin. Mungkin ada yang sudah baca ya. Sudah coba, kita ada satu kiroah, tidak ada harokat, tapi kita belajar untuk mengharokati yang tepat dengan menggunakan maklumat-maklumat yang sudah dimiliki. Jayid fal'an uridu an astami au asma saut min akhina soleh. Tafadhol ikro minal bidayah. Tafadhol akhina Wafi, sahih ya, dibenarkan nanti kira-kira ada yang salah atau tidak. Tafadhol ikro akhina solih, summa sahih ya, akhina Wafi. Tafadhol. Arnabu al-kasalun. Al-arnabu al-kaslan. Oh, al-arnabu al-kaslanun. Nanti per kalimat-kalimat ya, dipotong-potong sendiri, nanti biar Wafi bisa ngoreksi. Istamir, nah. Kana Arnabun syakikon ya'ishana ma'a yakfi tafadhol akhina Wafi sahih Isuna bukan Mada Ya'ishani. Ya'ishani sahih. Karena ini dua ya, dua kelinci. Ini dua kelinci, jadinya bukan kacang dua kelinci ya. Ini memang ada dua kelinci ya. Jadi ceritanya berarti menggunakan domir huma ya, ya'ishani. Nah ini disorof jatuhnya ya. Huwa ya'ishu, huma ya'ishani, kana arnabani. Kalau seandainya isim dua,
musanna, maka dia pakai alif. Karena arnabani, syakikoni, alif juga. Nah, untuk fi'il, dia ya'ishani bentuknya. Ma'an. Jayid. Yakfi. Syukron. Tafadol istamir. Nanti kalau sudah bilang yakfi, tawakuf ya, berhenti. Fal'an tafadoli ukhtina wiwi ikro'i wadata. Hatta sohir ya. Summa afan. Summa sohih akhina yobi. Dibenarkan ya akhina yobi. Nah, Ustazah. Yang mana Ustazah? Yang mana? Wadata istami dulu min ukhtina wiwi wa sohih. Nah, summa sohih. Nah, wadata. Arodifu sani. Wada- Akhi ukhti. Nah, Nah, Ustazah, bismillah. Wadata sabahin qala al-arnabu al-kabiru li akhihi as-saghiri. yakfi. Yobi, ada Ya. yang mau dibenarkan? Atau ada yang mau disalahkan? Kef, Yobi? Tafadhol, Yobi. Tadi Ukhtina Wiwi bilang, wadata sobahin qolal arnabul kabiru li akhihi saghiri. Betul? Atau ada yang salah? Apa wadata sobahun itu ya Ustazah ya? Wadata sobahun. Limadha wadata sobahun? Zata itu termasuk apa? Zatu, zatati, zata. Zata. Zorof atau bukan? Mudhof ilaih ya, betul ya, di majarul ya. Oh, boleh. Nah, betul. Kholas. Soghiri sifatnya betul. Jayid. Kholas ya, jayid citan. Syukron. Syukron ukhtina Wiwi dan akhina Yobi. Fal'an inastamir. Jadi yang betul, Ustazah Afan, Betul. wazata Betul. sobahin. Betul, Sobahin. Ustazah. Betul. Nah, Ustazah. Setelah zata, pasti di kasro ya. Majrur. Tafadhal akhina Mifzal, ikro, inna syita'a, sampai ya ahiyah. Tafadhol akhina Abdul Qadir sahih. Dibenarkan. Akra. Saya kurang bisa ngertiin kalau kasih harokat Ustazah. Oh ya, nggak apa-apa. Lala, akhina Abdul Qadir sahih mengkoreksi. Nggak apa-apa kan belajar. Mifzal kita belajar, tenang aja. Baca aja sesuka hati. Nanti dibenarkan akhina. Nah, ikro. Lala, akhina Abdul Qadir mengkoreksi sahih. Walakin akhina Mifzal ikro. Tafadhol. Inna syata'i alal abwabi ya akhi fiha. Kholas. Jayid. Tafadhol akhina Abdul Qadir. Mana yang khotob? Inna syita'a 'alal abwabi ya akhi. Fahayya bi. Fahayya. Nah, kholas. Inna syita'a. Minimal akhina Mifzal. Ala itu huruf isim atau fi'il? Ala. Isim. Yakin. Ke. Fi'ila aina. Huruf. Huruf jar. Huruf. Sampai aina Ustazah bilang tadi. Fi'ila min ala. Nah, huruf jar. Berarti setelahnya pasti harokat Kasroh. Oke, apa saja harokatnya boleh bebas, yang penting habisnya huruf jar jangan lupa di kasroh. Betul. Inna syita di fathah ya, karena kita belum belajar. Pokoknya habis inna di fathah nanti. Jayid, syukron. Fal'an tafadhol akhina Iwan kholas atau lama? Lama ya. Nisrina, ukhtina Nisrina ikro'i fahayya sampai soghir suma akhina Iwan sahih. Tafadhali ukhtina Nisrina ikro'i fahayya. Saya coba Ustazah ya. Saya belum tahu sebenarnya. Gimana bahasa Arabnya saya coba? Saujarib. Sohna. Tafadhali. Fahiyya. Kalau cara memberikan harokat fi'il itu cari dulu fi'il madinya. Bana berarti ya bani. Fahiyya. Berarti kalau ya bani berarti di sini nab.
nab nab naban nabani Baik, Istamiri. baitan ya Yahmina. yahmina min minal minat minat saab Gak apa-apa, Istamiri. Lanjut, Fako. Fako Fakola 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 lahu Arnab so- as as-sogir. Naam, jayid. Syukron. Naam, syukron. Tafadhol akhina Iwan. Coba dibenarkan. Sahih. Gak adri Ustazah, la fahim. Tak Akon. afham. Akon dibaca fahaya. Ikro. Fahaya. Gimana? Tadi bilangnya fahia. Fahaya. Hayya bina. Hayya hayya. Pernah tahu ya lagunya yang ayu ayu Iya. gitu ya, yang waktu itu Olimpiade. Bacanya hayya, artinya ayu gitu ya. Fahaya nabani baitan yahmina minadhi'abi faqala lahul arnabu as-saghir. Qala itu kata kerja ya. Lahu habisnya kata kerja, kita harus cari nih pelakunya siapa. Berarti di domah al-arnabu as-saghir gitu ya. Gak apa-apa, kita kan pelan-pelan. Nanti kita identifikasi mana fiil, mana fa'il gitu ya. Syukron, tafadhol, istamir, fal'an, ikro, akhina Abdul Qadir. Ana ya akhi hatta nihaya, sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ya akhi, saufa akumu bihafrin. Bihufri asasil, Bihufri asasil baiti. Wa alaika anta antabniyal judurana. Kana al-arnabul kabiru yuhibbul kasla. Wawafaqa akhihi wa'ada ilal naumi. jayiditan, syukron. Hasanah, sekarang kita identifikasi ya. Silakan, kalau sudah bilang, ayu nau'in min anwa'il kalimah, jawabannya kalau enggak isim, fiil, au huruf. Tafadhal akhina Mifsal. Al-arnabu. Ayu nau'in min anwa'il kalimah. Al-arnabu. Al-arnabu. Isim, Isim. fiil, au huruf. Isim limadha. Tahu dari mana? Isim. Karena Kenapa? ada Tahu. alif lam. Cita. Syukran. Nastamir. Fal anta fadhal akhina Iwan. Kana nau'in min anwa'il kalimah huna. Jika ada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kana apa? Fi'il, isim, au huruf. Akhina Iwan, identifikasi. Huruf Ustazah. Huruf. Hakon. Huruf. Sudah tadi bilang, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Yakin mana? Oh ya, fil. Kana, soma, fi'il, koma. Mungkin kita belum belajar ya pola-pola kata kerja. Tidak harus 3 huruf. Kelihatan fa'ala, kataba. Ini karena termasuk kafa. Alif itu ain. Nah, Oh, ya. itu Fil ya. lam fi'ilnya katur. Iya, aslinya kawana itu ya. Tidak Iya. kelihatan 3 hurufnya ini. Syukran akhirnya Iwan. Jadi dan Iya. nastamir fal'an tafadhol li ukhti Habibi ya Shani. Aina in wa kalimah. Nama Ustazah? Shani ayu min anwa kalimah. Putus-putus afwan Ustazah. Suara Ustazah. Kaifalan masih mengkode atau Engkau teh Ustazah. wadih
Oh, Wadih, wadih. oh. Siapa? Ayuno ila. Hmm? Nah, coba ya sekali lagi. Coba dapatkan keadaannya Bali. Sinyalnya bagus. Mongkoti. Soal Arnabani, Ustazah. Ya, putus tadi ya. Sa'asal ilaik ya ukhtina Wiwi. Untuk yang Naam, ya Ustazah. Aisyah nih, tafadhali ayu nau'in min anwa'il kalimah. Sa'arsil asura marratan ukhra. Ya Aisyah nih. Ada ya di depannya. Ya Isa nih. Nah, ya. Ya Fi'il, Aisyah. Ustazah. Fi'il. Tahu dari mana? Ada ya-nya, Ustazah. Ada nun. ya-nya, huruf tambahan. Iya, ada nun juga di Ustazah. belakangnya. Jayi cita. Syukron. Fal'an fadol mifzal. Ala. Tadi kholas ya. Mifzal lagi nih, marotan ukhra. Ala, masih ingat? Tadi apa ala? Huruf. Huruf. Jayi cita. Syukron. Fal'an tafadol. Musanna soleh. Bihufri. Bihufri. Itu dua kata apa satu kata? Bihufri. Bihufri. Mana sih? Satu kata tengah-tengah di baris yang A3, 4, 5. Ya. Ar-radifus sadis. Baris yang ke-6. Bihufri. Maksudnya gimana teh? Itu terdiri dari dua kata apa satu kata? Satu. Yakin? Yakin. Apa? Kalau dua ada nunnya biasanya. Oh gitu. Ini kalau bisa. B itu huruf Kalau dua. apa bukan? B itu huruf apa isim atau fiil? Itu maksudnya Huruf. huruf. Oh, berarti dua ya. Dua deh. Oke. Hufri Iya. berarti apa? Isim atau fiil atau huruf? Kalau bisa kemasukan jar, ciri-ciri dari Huruf. isim. Betul. Gak apa-apa, nanti dilihat lagi di slide pertama di di modul nahunya ya. Ustazah, nggak apa-apa ya kita langsung praktek gini. Kalau keberatan nanti Ustazah ulang-ulang ya, biar nggak ngawang sebetulnya ya, biar tahu oh iya ya maksudnya alif lam itu di sini, huruf jar itu seperti ini gitu ya, supaya kelihatan nyata. Makanya Ustazah pengen langsung praktek aja. Syukron jayi cita nastamir fal anta fadol akhina wafi fa wafaqo fa wafaqo. Coba identifikasi jenisnya apa? Fa Fi'il itu tadi. apa? Kok Fa-nya tahu? huruf. Fa-nya itu huruf. Bersambung pada apa fa itu? Sambung pada fi'il. Fi'il. Jahit. Nah, Ustazah karena jahit syukron ya untuk Yobi juga yang lainnya. Coba karena kita tidak belajar menerjemahkan, Ustazah akan bantu ya untuk menemukan mufrodat jadidah. Silakan ditulis mulai sekarang mufrodat yang baru untuk tambahan ya. Ma makna al-arnab? Fahuna yujad as-sura al-haywan bilaunil aswad, kelinci. Kaslan minas sifat syakhsul ladzi yakni fi hadha zaman indama faqat nal'ab al-jawal na'am malas kaslan. Jahit. Kana itu artinya kana yakunu menjadi ya. Syakik itu apa syakik? Syikun. Syakun itu terpisah, pecah. Tapi kalau syakik artinya bersaudara. Kembar. Makanya iya, ada kelinci kembar ya. Iya, kembar. Asya ya'ishu artinya ditulis ya. Mufradatnya nanti sudah minta ya. Hidup. Itu kalau masya yamshi berjalan. Kalau asya ya'ishu berjalan. Ma'an. Ma'a itu huruf apa isim atau fi'il? Ma'a, tapi di sini pakai tanwin, ma'an. Huruf. Betul ya, hati-hati ya. Zata sobah ya, tahu ya. Kola yakulu kul, insyaallah tahu. Akhun akhi, jamaknya ikhwan, ukhtun akhwat, saudara. Saudara apa? Ustazah, afwan, maafkan Ustazah. Mada?
Mahlan-mahlan Ustazah. Oh, pelan-pelan. Nah, syuaya, jahit. Pelan-pelan ya. Kalau tadi Kola berkata ya, dari fi'il madhi dan mudhari'nya, biar belajar sambil sorofnya juga. Karena yakunu, asya, ya'ishu, Kola, yakunu. Gitu ya. Masih mujarot semua loh itu bentuknya, fi'ilnya. Berikutnya kabir, lawannya soghir. Gitu. Jadi kadang kita kalau pengen memperkaya mufrodat, cari tahu lawannya, cari tahu sinonimnya. Mudhot, muradif, tadad, ziddu, ya, hakadha. Jadi Syita ayu faslin al-jawu barid jiddan. Laisa yujad fil Dingin. fi biladil Indonesia walakin dingin. Nah, syita yakni bermakna musim dingin. Babun jamaknya abwab. Nah, ini juga kalau cari mufradat cari juga jamaknya kalau dia berbentuk isim ya. Babun jamaknya abwabun. Oke, ya. Salah satu ciri dari apa ini ya? Isim, fi'il atau huruf? Huruf Kemasukan nida. huruf nida, panggilan huruf. Berarti kemasukan dari ciri-ciri dari huruf memang ya. Tapi setelahnya ya pasti berbentuk isim. Ya Maryam, ya Zakaria, ya Isa. Ya, nah. Ya Yahya, khudil kitaba bil quwwah. Itu ya contohnya. Nah, kolas, lahu, soghir, salan ya. Sin saufa. Ciri-ciri dari apa? Kebetulan baru belajar. Kemasukan sin saufa. Berarti setelahnya berbentuk fi'il. Betul. Fi'il. Akumu. Koma yakumu. Akumu kiam. Apa biasanya kalau sholat itu kita tidak bilang melakukan yaf'alus sholat, tapi bilangnya yakumu, akumu, saya mendirikan. Aku musolah kalau bikin kalimat, bukan a'malus sholat, tapi aku. Bihufri, bi huruf jar, hufri tadi apa? Lobang. Hafiro yahfaru itu melobangi. Hufrin itu isim apa? Ayo. Kalau ini isim, asal katanya hafaro. Ada yang tahu? Isim alat, isim makan, isim masdar. Apa kira-kira? Masdar. Masdar mim apa ghairu mim? Yang Ghairu pakai mim. mim apa enggak? Ghairu mim. Kepake ya. Asas selalu kayak bahasa Indonesia juga. Asas dasar ya. Bait, al-bait. Sahlan. Wa alaika di sini bermakna wajaba juga ya. La buddha. Anta bana ya beni bina. Masdarnya bana ya beni. Mujarot. Itu ternyata masih mujarot ya. Bana ya beni membangun ya. Jidron. Bangun dinding. Nah, habba yuhibbu menyukai. Wafaqa yuwafiq. Kakultu yakni indama nujadil ana muwafiq bi ra'i akhina Abdul Qadir. Ana muwafiq kuntu. Nah, mana wafaqa? Setuju. Setuju. Sepakat tuh. Setuju. Sepakat, ya. Ada yang udu. Mu'tif kalimat yang ada roja'a Kembali. Kembali. Ya, roja'a yarji. Roja'a. Naum ila naum. Jadi plus nama ya naum. Jadi insyaallah kita akan terjemahkan besok. Ustazah akan kirim lagi satu cerita. Nggak cerita sih sebetulnya, bacaan. Silahkan dipelajari di rumah. Nah, kita identifikasi lagi dan kita terjemahkan, belajar harokati sambil belajar nahwu sorofnya juga. Yakfi lihadillah. Hakada apa muwafiqah seperti ini belajarnya atau cuman sorof aja? Gimana nih teman-teman? Nambahin sendiri sebetulnya ya. Tidak ada di modul. Jadi ini terjemahannya gimana Ustazah? Nanti besok yang nerjemahin antum dan antum, bukan Ustazah yang nerjemahin. Siap ya? Jahit insyaallah. Karena al-waktu ini ya, tamam ya, al-waktunya habis. Intahal waqt hasanan hasil surah maratan ukhra sanaftatim atirosa fi hadilaila bi qiraatil hamdalah rabbil alamin
Syukran jazilan ala musyarikatikum. Ila liqa fi yaumil jum'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. warahmatullahi wabarakatuh. Kenal saja. Ustazah Afan. kalau Naam, Afan, kenapa? Ustazah, kenapa? Silakan. Kalau apa? Ukhtina Wiwi? Naam, Ukhtina Wiwi? Kenapa? kalau terjemahannya acak-acakan nggak apa-apa ya Ustazah. Oh, nggak apa-apa, kan belajar. Emang bukan pelajaran menerjemahkan ya. Kita ngambil waktu aja biar nggak bosan, supaya nggak malal ya, nggak bosan aja, supaya bervariasi, dapat kalimat-kalimat baru, cerita-cerita baru. Cai, Hasanan, silakan Ya, diputar. Syukran ya, ala musyarikatikum. Terima kasih Afwan. sudah ikut serta. Naam. Afwan.